Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam PKR. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Izzatul Fauzia dengan NIM 238620604 dengan mata kuliah yaitu Public Speaking Formal. Diampu oleh Bu dosen yaitu Ibu Sofil Widada, MPD tahun 2026. Baik, di sini ada hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Hakikat keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk mengelola proses belajar secara lebih personal, baik dalam kelompok kecil maupun secara individual, agar setiap siswa dapat berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya. Lalu ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kompetensi keterampilan dalam pelaksanaan pembelajaran kelompok kecil maupun perorangan terdapat 4 keterampilan utama yang perlu dikuasai guru, yaitu yang pertama keterampilan melakukan pendekatan pribadi, yang kedua keterampilan mengorganisasi, yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memfasilitasi belajar, yang keempat keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Lalu ada beberapa hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, yaitu antara lain guru terbiasa mengajar secara klasikal, sebaiknya memulai dengan kelompok kecil sebelum beralih ke pembelajaran individual. Tidak semua materi atau topik dapat diajarkan secara efektif melalui metode kelompok kecil atau perorangan. Pengaturan siswa, sumber belajar, serta waktu merupakan langkah awal yang penting untuk diperhatikan. Lalu ada evaluasi keterampilan. Dalam situasi kelompok kecil, guru berperan sebagai perorganisasi siswa, sumber belajar, materi, dan waktu agar kegiatan berjalan efektif. Setelah perorganisasian, guru perlu membimbing serta memantau kemajuan kelompok. Dalam pembelajaran individual menuntut guru untuk membantu siswa merencanakan tujuan serta tahapan kegiatan belajar. Guru harus mampu mengidentifikasi perilaku penting, memberikan rangsangan belajar yang tepat, menentukan bentuk penguatan yang sesuai, serta mendiagnosis kebutuhan belajar siswa. Lalu ada penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam PKR. Penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran PKR adalah dengan mengorganisir siswa dalam kelompok kecil dan secara individu untuk mengatasi perbedaan gaya belajar, minat, dan kesulitan siswa. Hal ini meliputi membangun hubungan interpersonal yang akrab antara guru dan siswa, memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa, serta melibatkan siswa dalam perencanaan belajar. Secara rasional, adapun alasan-alasan perlu dikuasai guru dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu pada dasarnya murid mempunyai kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Dalam pengajaran klasikal, guru memperlakukan murid dengan cara yang sama, sehingga perbedaan kemampuan dan cara belajar murid hampir tidak pernah mendapat perhatian. Yang kedua, pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan terjadinya hubungan antar pribadi yang lebih akrab dan sehat antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Lalu ada variasi perorganisasian. Penggunaan variasi pengorganisasian dimaksudkan agar murid terhindar dari perasaan jenuh dan membosankan
yang menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. Variasi pengorganisasian merupakan keterampilan guru di dalam menggunakan macam-macam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar peserta didik, sekaligus mengatasi kebosanan dan kejenuhan dan menimbulkan minat dan aktivitas belajar yang efektif. Variasi pengorganisasian mencakup pengelompokan siswa, penataan ruang, dan variasi pemanfaatan belajar. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, kesimpulannya, mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki guru, terutama dalam konteks pembelajaran keras rangkap. Keterampilan ini membantu guru memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.